16, 68, 25. Berarti Pak Sasno. 25, 56. Iya. Kita ujian. Ini 74. Sama kayak Mak Uli. Ini jam berapa, Bu? 14.31. Berarti 15 menit ya, Bu? 14.32. Udah. Kita mulai, Bu. Sebentar, Bu. Saya masih persiapan. Iya. Nanti aku mau lihat teman-teman kelasku. Mau buat cadangan ini, Bu, rekam layar. Iya. Bukan sing pasas kue. Kira lagi buka aplikasi ini suwe nemen. Kaboten. Kembali kayak siapa, Met? Jadi kembali kayak aku juga ya? Ya, aku mau lihat. Disimpan loh, itunya disimpan. Disimpannya yang pakai itu. Iya, jadi kamu udah memperbaiki. Ini aja dicentang aja. Mau tadi udah ya, Okta aku centang ya. Ya. Terus Seril tadi udah. Rizka udah. Terus Tanjer udah. Belum. Isna udah Isna. Udah juga udah. Oki udah. Kita udah. Aja. Orang bisa. Mana tuh nih? Ya udah wis, Bu. Mulai aja. Itu ya. Makasih ya. Udah? Disimpan udah? Oh, udah. Nanti disimpan. Mulai, Bu. Iya, mulai saja. Berarti 14.35 wis jadi. 14.35. Jadi nanti berarti 15 menit ya. Berarti 50. 14.50. Saya dulu ya, Bu, coachingnya ya. Jangan coach. Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Farha. Gimana kabarnya, Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Bu Lutfi sendiri bagaimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu sibuk enggak hari ini? Karena saya ingin ngobrol sebentar. Kebetulan saya baru selesai mengajar nih. Ini sudah jam kosong. Silahkan, mari kita duduk di mana Ibu enaknya? Oke, di sini aja ya Bu ya, yang agak tenang. Iya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama Ibu. Kira-kira kalau boleh saya tahu, Bu Lutfi mau ngobrol tentang apa ya Bu ya? Gini Bu, saya kan rencananya mau mempersiapkan anak untuk lomba kompetensi siswa. Biasalah tahunan ya Bu, kegiatan LKS tahunan untuk jurusan akuntansi. Kebetulan kan MGMP akuntansi itu akan mengadakan lombanya itu nanti di bulan depan, 2 bulan lah dari sekarang. Tapi kami bingung Bu mempersiapkan siswanya. Masalahnya kan dari tahun ke tahun kan anak-anak kami itu juaranya nggak pernah dapat juara 1 ya Bu, juaranya juara 2 terus gitu. Jadi pengennya saya itu mengikutkan anak-anak untuk kali ini, anak-anak bisa dapat juara 1. Agar apa? Bisa mewakili Brebes ke Provinsi Jawa Tengah. Tapi kendalanya anak-anak
di saya itu sekarang ini, Bu, kualitasnya kurang meyakinkan, itu. Jadi, ya saya otomatis punya pikiran ada kegundahan lah untuk memilih anak untuk diikutkan nanti, padahal saya punya keinginan yang tinggi gini loh, Bu. Nah, terus bagaimana ya, Bu, ya? Ini. Jadi pengen anak-anak saya itu pengen juara lah nantinya gitu. Oh, begitu. Kira-kira yang Ibu inginkan itu seperti apa ya, Bu, ya? Ya itu tadi, saya pengen mengikutkan anak-anak di lomba LKS tahun depan itu, biar bisa di Brebes ini untuk tingkat kabupaten itu bisa mendapatkan nomor 1. Sementara anak-anak saya kualitasnya kurang meyakinkan, gitu Ibu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, ya. Kemudian untuk pemilihan anak-anaknya itu prosesnya seperti apa ya, Bu, ya? Kalau pemilihan anak-anak itu biasanya kan seperti ini, Bu. Dari anak-anak yang saya anggap itu memiliki kemampuan lah ya, di atas rata-rata di dalam satu kelas, itu biasanya saya buatkan tes dulu, Bu. Jadi tes awal untuk bisa merekrut anak-anak itu untuk bisa saya pilih di lomba tersebut. Nah, biasanya dalam satu kelas itu ada 5 anak lah, 5 anak. Jadi karena ini kan kelas 11 ya, Bu, karena kelas 12 itu kan sudah mau PKL, jadi tidak saya ikutkan. Nah, yang saya ikutkan ini nanti kelas 11. Padahal kemampuan kelas 11 kurang dari apa yang saya pikirkan lah itu. Nah, kemudian cara saya itu memilih itu tadi, anak-anak itu dari per kelas itu 5. Saya pilih 5. Nah, berarti kan ada 3 kelas nih, Bu. Berarti ada 15 anak. Di 15 anak itu saya tes kembali. Gitu loh, Bu. Saya tes kembali untuk mendapatkan mana yang ranking pertama dan ranking kedua. Nah, dari 15 anak itu setelah saya tes, nanti kan saya mendapatkan nilai ke-15 anak itu. Saya ranking. Nah, ranking 1 dan 2 itulah yang nanti akan saya bina, akan saya latih untuk ikut di dalam lomba LKS tersebut. Jadi seperti itu ya, Bu, ya. Kalau boleh saya tahu, untuk pembelajarannya sendiri, kira-kira seperti apa ya, Bu, ya, di dalam kelasnya? Kalau pembelajaran itu ya sepertinya sama sih, Bu, dengan yang lalu-lalu atau dengan yang lain ya. Kami menggunakan model-model bahkan pembelajaran yang menyenangkan karena guru-guru kami sekarang ini kan juga luar biasa. Artinya banyak yang sudah jadi guru penggerak sehingga mengerti, memahami apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Tetapi ya itu kembali lagi, Ibu, inputnya anak-anak yang kurang gitu. Jadi ibaratnya gurunya sudah mumpuni, tapi anak-anaknya tidak mau bergerak. Kalau misalnya ada kesulitan sedikit saja, mereka itu tidak mau mencari solusi ya, mengandalkan gurunya seperti itu. Padahal ya Bu, untuk pembelajarannya, kebetulan untuk pembelajaran di akuntansi ini kan kami sudah petakan, Bu. Petakan mana yang anak-anak yang mana istilahnya gaya belajarnya itu menggunakan model visual, menggunakan model kinestetik atau menggunakan model audio, itu kami juga sudah petakan. Dari yang memahami, belum memahami pun kami petakan. Karena dulu itu kalau di awal-awal itu kami mengorek mereka itu dari minatnya, Ibu, gitu. Nah, sekarang ini kan saya butuh anak-anak yang betul-betul potensi lah untuk bisa
ikut atau yang berkompeten di dalam akuntansi ini untuk saya ikutkan di di lomba LKS ini. Gitu, Bu. Jadi kalau masalah pembelajaran ya insya Allah sama sih dengan yang lainnya gitu. Alhamdulillah Bu, itu sangat bagus sekali. Artinya prodi akuntansi itu sendiri sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi sebetulnya ini tinggal prakteknya saja. Nanti untuk pemilihan siswa yang berbakat itu tinggal diinikan saja ya Bu ya. Sebenarnya ya tinggal diitukan. Iya, itu tadi melalui pemilihan ya Bu ya. Jadi artinya betul-betul kami saring kembali untuk bisa mencari mana yang punya kompeten lebih dibanding dengan yang lain gitu. Nah, eh, kalau saya boleh tahu ya, menurut Ibu itu yang pernah diikut untuk di jurusan Ibu kan itu di tingkat provinsi ya Bu ya. Nah, itu apa Bu? Bagaimana cara memilih anak-anak itu Bu? Kalau boleh tahu sharingnya ini Bu. Sebenarnya sih sama ya dengan tadi cara yang Bu Lutfi terapkan. Kita memilih di kelas itu ada beberapa perwakilan. Kemudian dari perwakilan itu kemudian dites. Nah, kita ambil nilai yang tertinggi. Dan dari nilai yang tertinggi itu misalkan terpilih 3 ya. Dari 3 itu kita tes lagi. Kemudian kalau untuk di busana karena praktek ya, jadi biasanya kami memilihnya itu 2 Bu. Kalaupun nanti ada ini ya, ada nilai yang tertinggi, tapi nanti satunya adalah untuk cadangan. Karena kita kan nggak tahu ya proses nanti seperti apa. Syukur-syukur sih sehat-sehat saja ya. Itu yang satu adalah untuk cadangannya. Iya, oke. Jadi sebetulnya di kami juga sudah seperti itu ya Bu ya, hanya tinggal bagaimana kami nanti untuk pembinaannya ya Bu ya, pembimbingannya ya Bu ya. Gitu. Betul. Proses pembeliannya saya rasa sudah cukup bagus kok untuk di jurusannya Ibu. Kemudian untuk persiapan setelah memilih nanti rencana selanjutnya Bu Lutfi sendiri apa yang akan dilakukan Bu? Nah, setelah anak-anak terpilih ini ya Bu ya, 1, 2 itu biasanya kami buat jadwal pembimbingan. Untuk jadwal pembimbingan, karena ini kan jangka waktunya adalah 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu kami drill anak-anak tersebut. Nah, untuk waktunya itu biasanya setelah istirahat pertama Bu, karena memang biar agak luas juga ya, agak panjang juga waktunya. Karena kalau di akuntansi itu kan tidak hanya sekedar bisa mengerjakan tetapi dari kecepatan, kemudian juga ada beberapa mata uji yang harus dilombakan dan itu semua mereka harus menguasai Ibu, termasuk ada manual dan komputer gitu. Jadi, nah ini kan dari kami resah juga ini Bu. Jadi tadi saya tidak yakin dengan anak-anak, kemudian apakah kami itu bisa adopsi misalnya misalnya pembimbing dari luar itu Bu. Iya sih boleh saja mengundang pembimbing dari luar karena itu akan memperkuat juga ya kompetensi anak-anak. Alangkah baiknya malah Bu kalau misalkan kita mengundang pelatih dari luar juga. Gitu ya. Itu boleh ya Bu ya? Boleh. Berarti bagaimana itu nanti saya harus meminta izin kepada kepala sekolah untuk meminta pembimbing dari luar itu ya Bu ya? Prosedurnya ya nanti minta seperti yang tadi Bu Lutfi katakan, minta izin ke kepala sekolah. Gitu. Ya masalahnya kalau pembimbing dari luar malah saya lebih enak, enjoy, karena apa Bu? Kalau misalnya pembimbing itu dari kami sendiri, dari guru-guru ya, oke lah kami juga punya banyak guru yang mumpuni ya Bu ya. Hanya kan untuk masalah waktu membimbing, itu kan betul-betul harus full untuk bimbing anak-anak. Sedangkan kalau misalnya Bapak Ibu guru yang kami tugasi untuk bimbing anak-anak, padahal sementara dia lagi ngajar juga, gitu kan.
Nah, itu kan otomatis nanti akan mengganggu tugasnya beliau-beliau itu dalam mengajar di kelas gitu. Sehingga tepatlah kalau misalnya saya meminta rekomendasi untuk membimbing siapa gitu kepada kepala sekolah untuk membimbing siswa kami gitu. Iya betul sekali Bu, karena pelatih dari luar itu akan membuat semangat anak-anak itu jadi lebih apa namanya lebih meningkat dibandingkan dengan yang ajar itu ini ya gurunya sendiri ya. Kemudian eh, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu terapkan dalam kaitannya untuk lomba LKS tingkat kabupaten agar nanti bisa mewakili ke tingkat provinsi ini, Bu? Baik, Ibu. Jadi kalau menurut saya itu sih tadi ya, artinya ketika nanti oleh Bapak Kepala Sekolah diizinkan, kami itu memiliki pembimbing dari luar, kemudian nanti ya setidaknya dari guru-guru di Prodi AKL juga akan membantu di dalam pembimbingan, ya artinya kami betul-betul harus mempersiapkan dengan matang. Jadi anak-anak yang sudah terpilih tadi persiapannya betul-betul harus oke, harus matang dan apa namanya segala sesuatunya itu kami harus kerahkan semuanya demi mencapai tujuan kami. Harapan kami itu ya anak-anak yang nanti ikut lomba harus mendapatkan nomor 1 seperti beberapa tahun sebelumnya. Itu jadi biar kami itu bisa mewakili di tingkat provinsi seperti itu. Betul Bu, karena bagaimanapun juga ya kita sebagai seorang guru kalau melihat anaknya sukses dalam hal apapun ya Bu ya, itu sangat senang sekali. Mudah-mudahan ke depannya nanti akuntansi bisa juara lagi dan sesuai dengan harapan kita semua ya Bu, bisa Amin, ya Allah amin. Iya, semoga Ibu ke provinsi ya Bu ya. Iya, ya terima kasih ya Bu Farha ya. Terima kasih sekali atas sarannya. Semoga kita menjadi guru-guru yang mampu untuk bisa mengembangkan potensi siswa dan itu menjadi satu berkah tersendiri untuk kita semua. Terima kasih Bu Farha atas waktunya. Duh, ini mengganggu Bu Farha ngobrol-ngobrol ya. Itu. Enggak, tidak mengganggu kok Bu. Ya, terima kasih Bu Sama-sama loh Bu. Farha. Iya sama-sama. Ini saya kembali ke prodi dulu ya Bu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama pas waktunya berarti ya Bu ya? Iya, gitu Pak. Oke, berarti lanjut untuk kasus yang kedua ya Bu ya? Iya, siap. Oke, kita mulai dari sekarang ya Bu ya? 1450 ya? Iya. Oke. Assalamualaikum Bu Lutfi. Maaf Bu, boleh saya masuk Bu? Waalaikumsalam Farha. Oh yuk, masuk nak. Ya, silahkan duduk. Yuk. Makasih. Oh iya, Ibu dengar kamu mewakili sekolah untuk mengikuti lomba duta genre ya Mbak ya? Kabupaten Brebes ini. Iya betul Bu. Nah itu Bu, saya jadi pengen curhat sama Ibu. Apakah Ibu ada waktu Bu? Ada, pasti ada. Ya, silahkan. Ya. Baik Bu, terima kasih. Jadi begini Bu, kemarin kan saya dikasih tahu sama Bu Isro, saya disuruh mewakili sekolah untuk mengikuti lomba duta genre Kabupaten Brebes. Nah, saya tuh merasa kurang percaya diri Bu. Saya merasa saya belum punya banyak pengalaman. Kayaknya yang lebih banyak punya pengalaman itu banyak. Tapi Bu Isro tetap menghendaki saya ikut Bu. Nah, saya tuh kurang pede Bu. Terus gimana? Kamu sendiri sebenarnya pengen ikut apa enggak? Sebenarnya sih saya pengen ikut Bu, tapi itu Bu karena kurang pede. Walah, kalau kamu pengen ikut, tapi kamu kurang percaya diri gitu. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya kamu kurang percaya diri?
Gini Bu, saya merasa kurang pantas untuk mewakili sekolah. Kalau secara fisik ya oke lah ya Bu ya, saya nggak sombong ya Bu. Tapi ini Bu, dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis itu Bu, hanya saja gagal. Jadi saya malu kalau sampai ini jadi gagal yang kedua kalinya Bu. Begitu. Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan kamu saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba duta genre ini. Ya, kamu ditunjuk karena kamu itu mempunyai potensi bagus. Menurut kamu apa saja kemampuan kamu dalam perlombaan ini? Kalau kemampuan saya sih paling senang di ini Bu, public speaking. Kemudian saya kan punya bakat menari juga. Ini dari kecil saya tuh suka nari tradisional ya Bu ya. Kemudian selain itu saya juga bisa mendesain Bu. Nah dari kemampuan ini saya itu pengen menunjukkan bahwa untuk mengikuti duta genre itu kan kita sebagai remaja itu harus punya kemampuan-kemampuan yang ini ya, yang dibandingkan dengan teman-teman yang lain ya Bu ya. Nah, itu kamu bakatnya banyak banget. Ya, karena kemampuan kamu yang seperti inilah, ya, maka Bu Isro memilih kamu untuk mengikuti perlombaan ini. Iya Bu, tapi saya masih merasa kurang pede Bu. Mungkin karena ini ya Bu ya, dari kegagalan tahun kemarin, jadi saya merasa ya itu Bu, jadi kurang pede gitu. Nah, tapi kan kamu juga pengen mengikuti perlombaan ini kan? Iya betul Bu, saya pengen sekali Bu, saya pengen mengikuti perlombaan ini. Saya pengen menunjukkan kalau saya itu mampu gitu Bu. Hmm. Terus kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Gini Bu, saya mau minta tolong sama Ibu. Mau minta tolong, terus apa yang dapat Ibu bantu? Saya pengen ini minta tolong sama Ibu. Ibu nanti menyampaikan sama misi. Saya pengen dibimbing dengan misi pada saat materi public speaking. Misi itu kan, nah ini ya Bu ya, untuk public speakingnya itu kan sangat bagus ya. Kemudian sudah berpengalaman ya. Nah dari situ saya pengen banget latihan bareng sama misi. Nah saya pengen minta bantuan. Ibu kan sebagai wali kelas saya. Nanti Ibu menginformasikan tentang masalah saya ini dengan misi Bu. Saya malu kalau mau bilang sendiri sama misi Bu. Jadi kamu pengen dibimbing sama misi? Iya Bu, betul sekali. Selain itu, saya juga nanti kalau ada acara-acara sekolah, saya pengen tampil juga Bu, biar rasa percaya diri saya itu bisa meningkat. Jadi misalkan di upacara ya Bu ya, saya pengen tampil untuk public speaking saya atau untuk bakat saya yang lain gitu Bu. Oke. Nanti coba ya Ibu hubungi misi supaya bisa membantu kamu nanti di dalam public speaking-nya agar tambah lancar. Karena memang kalau duta genre ini kan harus pinter ini ngomong di depan umum, menjelaskan dan lain sebagainya ya. Itu. Baik Bu, kemudian untuk acara-acara sekolah itu kan sangat banyak ya Bu ya. Terus nanti kalau misalkan saya mau ikut andil di dalamnya, apakah saya harus berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah atau saya langsung ini Bu menghubungi guru-guru yang menghandle acara-acara sekolah itu sendiri Bu? Nanti untuk masalah seperti ini, nanti coba Ibu bantu juga. Ibu yang langsung ngomong kepada Bapak Kepala Sekolah dan ngomong kepada para pembina yang lainnya, ya, agar kamu dapat bisa membantu kalian. Gitu. Terus ini Bu, kira-kira sami tengkur niki. Kira-kira ada ini lagi nggak Bu, selain
saya pengen berlatih dengan, menurut Ibu ya, kira-kira ada kiat-kiat yang lain nggak Bu untuk meningkatkan rasa percaya diri saya Bu? Ya ada. Jadi Mbak Farha ini ya, gitu. Mbak Farha ini harus tetap semangat ya, karena untuk rasa percaya diri ini memang Lancar, bukan berasal dari siapa-siapa, tapi dari diri Anu Mbak Farha sendiri ya. Itu ya. Jadi apa namanya, untuk memupuk rasa percaya diri itu, apalagi misalnya tahun lalu tadi tuh bakatnya luar biasa banyaknya. Apa sih yang tidak bisa membuat percaya diri dengan bakat seperti itu? Ya, Tapi tahun lalu saya dalam diri bahwa rasa percaya diri itu berasal dari itu tadi. lancar mabon dene pakai kalender. Ya. Pakai kalender. Berarti dari intinya saya harus meningkatkan rasa percaya diri saya ya Bu ya, dengan sering berlatih, misalkan ada misalkan ada acara-acara sekolah juga ya, misalkan di pelajaran ya Bu ya, kita ya Bu ya untuk latihan ya, tapi kadang-kadang kita yang bagi atau gimana? Teman mungkin merasa nggak enak ya Bu ya kalau misalkan lagi pelajaran, kemudian saya pengen berlatih untuk dalam public speaking-nya ya Bu. Itu kan bisa Mbak, kalau misalnya di dalam kelas ya, ketika misalnya dalam pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahkan pelajaran-pelajaran yang lainnya juga. Kalau jumlah 10 itu bingung nih dibagi. Ada saatnya kita itu harus maju presentasi, itu juga bisa melatih untuk speaking gitu. Ya, jadi giat-giatlah kalau misalnya di dalam kelas gitu. Jadi agar bisa melatih kita, bisa ngomong lancar, berkomunikasi yang lancar. Jadi begitu ya Bu ya. Nanti Ibu jangan lupa ya Bu ya, bilang ke Misi kalau saya pengen dibimbing ya Bu ya dalam yang pinjam perlombaan Duta Genre ini ya Bu ya. Iya pasti komisi. Nah terus gimana ini selanjutnya komitmennya Mbak Farha ini untuk kedepannya? Untuk komitmen saya sendiri ini dalam persiapan lomba, nanti pada saat saya dibimbing sama Misi, saya dan saya juga akan berlatih untuk ikut andil dalam acara di sekolahan Bu. Mudah-mudahan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang bisa membawa sekolah dan keluarga. Ini sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Saya latihan karena Ibu sudah mendukung saya. Semoga saya lebih percaya diri setelah percakapan ini Bu. Insya Allah percaya diri Mbak ya, karena memang dari dalam. Jadi semoga Mbak Farha ini bisa sukses kedepannya. Kemudian untuk mengikuti lomba Duta Genre ini nanti dia bisa lancar ya berkomunikasi. Kemudian nanti semoga lah bisa mendapatkan nomor ya nanti pas Duta Genre itu berlangsung. Amin Ibu, doakan saya lolos, dan untuk perlombaan saya nanti pada saat seleksi saya nanti lancar untuk mengikutinya ya Bu. Ya, Ibu doakan ya, semoga nanti lancar, sukses dalam menjalani kegiatan atau di proses kegiatan Duta Genre ini dan bisa membawa nama baik pribadi dan nama baik sekolah. Oke. Itu ya Mbak ya. Oke Ibu, kalau begitu saya izin ke kelas ya Bu ya. Iya Mbak Farha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi ya Bu ya. Langsung ya refleksi. Bunyi refleksinya apa Mbak ya Bu? Kemarin apa yang sudah berjalan
dengan baik selama percakapan. Pak Sosno, ngapunten untuk kelompok 3 sudah selesai. Refleksinya langsung disebutkan di sini atau gimana, Bu? Nanti pas di main room. Oh, di main room ya. Berarti langsung main room. Iya. Ini labnya, ini kuncinya. Ini berarti di atas sudah dua-duanya. Udah, itu yang satunya tapi mas Berarti kembali main room, Bu. Iya. yang satu nggak dicuci Bu. Kenapa? Itu Masa sih wis kuwi Bocor? Ini berarti nanti itu apa namanya lapor ya. Artinya saya pengen itu bocor apa tadi? Bocor freon. Misalnya kalau dicuci pun nggak bakal sini. Oh gitu. Ini berarti yang sebelah. Wes kering. Kuncinya gini kan? Wes sama di sore. Iya ya. Selor. Oh iya. Orang ngesuk dia dinati orang ya berarti ngesuk ya. Tapi mau pakai depan. Iya. Ya. Berarti si jenis yang bocor freon sebelah nih. Ukuran di mana? Sebelah kene. Iya. Kipannya juga rapi sama.
Tapi sing jadi wis barang dibersih dingin. Ya udah wis. Anginnya nanti. Udah Mas, enggak usah Mas. Paling serampung, Pak. Udah baik. Iya. Iya, pada pedanan walaupun sejen. Sing penting ada padane. Lagi baca apa kayak serius temen? Jok ngalor apa ngidul?